Trauma adalah sesuatu hal yang sulit banget diobati, apalagi trauma sama seorang wanita yang kelakuannya itu suka ngejadiin kalian sebagai ATM ya anjir. Mana ya geloknya, cewek itu tahu ya kan kalau semua kalian tuh sebenarnya kagak bisa ngaceng, tapi cewek itu malah manfaatin kalian anjir. Buset dah. Tapi ya tenang aja gitu cuy, karena agak semua wanita itu seperti itu. Karena ada juga wanita yang akan menyembuhkan kalian dari yang namanya ejakulasi dini anjir. Wah, gawat sih ini manga sih, sumpah. Dan jadi kali ini kan gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga yang cukup bagus sih kata gue. Dan manga ini kan itu berjudul ATM Ojisan Isekai Demotte Kiga Toma Ranai. Jadi seperti apa kan jalan cerita manganya? Langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, jadi cerita manga ini dibuka sama seorang MC yang bercerita kalau sama istrinya sebenarnya itu gak mencintai dirinya karena dia itu pas lagi icilik-icilik ya kan sama si MC. Ternyata si MC itu suka nge-treat duluan anjir, dan gara-gara ini itu ngebikin istrinya kagak cinta sama si MC itu cuy, karena gak bisa muasin dirinya. Dan juga ya istrinya itu kayak durhaka banget anjir, karena dia itu hanya ingin duitnya si MC aja biar dia itu bisa ngebeli tas baru. Dan anaknya juga ya kan itu kayak cuek banget sama si MC cuy. Dan lagi-lagi anaknya si MC ini itu juga sama kayak ibunya, sama-sama manfaatin si MC buat dimintain duit aja. Ya gara-gara ini jelas ngebuat hatinya si MC kita itu sakit banget karena dianggap sebagai ATM berjalan. Hingga ya pada akhirnya karena trauma berat ini si MC itu malah meninggal gara-gara serangan jantung cuy. Oke, di dunia yang lain MC kita tiba-tiba terbangun dan dia ternyata lagi mengingat mimpi busuk dari kehidupan masa lalunya. Di sini kenalin, nama MC kita itu adalah Fumiya Daichi yang berusia 42 tahun. Si Daichi di sini bilang kalau ya dirinya itu udah direinkarnasi oleh sosok Dewi Cinta, dan tentu aja dirinya itu punya yang namanya unique skill yang gak pernah ada di dunia ini. Yang intinya ya kan di sini sekarang si Daichi itu udah terpilih dan direinkarnasi ke dunia yang berbeda. Di sini sebelum lanjut ya kan ke cerita utama, kita dilihatin gitu cuy sama si Daichi yang akan diberi skill gitu oleh si Dewi Cinta yang bernama Agafina. Di sini karena si Daichi itu murung, awalnya si Dewi Cinta itu nyangka kalau sama si Daichi itu gak mau direinkarnasi. Tapi ya si Dewi bilang harusnya si Daichi itu bangga karena si Daichi adalah jiwa yang terpilih dan dia itu akan diberikan hadiah skill gitu cuy oleh dirinya. Nah ya gara-gara ucapan ini entah kenapa itu malah ngebuat si Daichi malah tiba-tiba menangis gitu cuy, dan malah ngebikin si Dewi jadi panik. Tapi ya tiba-tiba si Daichi bilang kalau ya dia itu bukan kecewa, tapi akhirnya dia itu kayak terbebas gitu cuy sama seseorang yang selalu mintain duitnya, entah istrinya ataupun juga rekan-rekannya. Yang karena ini itu sontak ngebuat si Dewi Cinta malah memeluk si Daichi dan bilang kalau sama si Daichi itu sebenarnya udah mendedikasikan hidupnya dia untuk keluarganya dia, dan dirinya itu juga sudah menjadi suami yang baik. Makanya si Dewi Cinta ini itu ngasih pesan kepada si Daichi di kehidupan selanjutnya nanti ya kan, tolong dirinya itu hidup di jalan yang dia inginkan dan buat dirinya jadi bahagia. Oke, balik ke si Daichi. Ternyata si Daichi sekarang itu udah mempunyai sebuah kedai gitu cuy. Setelah 3 tahun dirinya terreinkarnasi. Ya setelah sampai ke isekai, si Daichi menceritakan kalau ya di dunia ini itu ada banyak banget job title yang bisa dicapai oleh para manusia. Dan kata dia saat dirinya itu kayak menjadi petualang berkat skill dari Dewi, dia itu kayak cepet banget gitu cuy sampai ke golden rank meskipun ya hanya dengan support skill saja. Ya di sini kata Daichi ini kayak sungguh luar biasa karena skill supportnya dia itu gak bisa nge-power up statistik orang lain sampai 100%. Sampai akhirnya ini itu kayak ngebuat rekan sepertinya yang biasa aja ya kan itu malah tiba-tiba bisa mencapai rank silver gitu coy. Dan tentu aja berkat skill dari Dewi ini ya kan itu ngebuat si Daichi juga digebet oleh petualang cewek buat tidur sama dia gitu cuy, cuman buat ngedapetin buff skill dari si Daichi. Ya singkat cerita karena skill Daichi itu sangat hebat banget, dia tuh kayak tiba-tiba ditargetin gitu cuy oleh banyak orang buat ngebikin si Daichi jadi masuk ke dalam party mereka gitu cuy. Yang intinya ya mereka itu juga sama buat manfaatin skill si Daichi aja. Yang karena ini ya kan itu ngebuat si Daichi jadi kagak kuat dan mutusin untuk pensiun saja. Makanya sekarang si Daichi itu kayak berubah penampilannya dan menjadi seperti lebih garang ya kan, dan mutusin untuk membuka sebuah kedai saja. Ya di sini kata dirinya hidup dia tuh ya aman-aman aja, tapi ya kata dia dirinya tuh kayak masih tetap aja itu cuy punya sebuah trauma, yaitu trauma sama seorang wanita, apalagi dirinya itu ya dibilang kalau dia itu kagak bisa tegang anjir. Ya di sini lu bisa lihat ya kan kalau sama si Daichi tuh kayak lihat cewek cakep aja kayak langsung malingkan wajahnya gitu cuy. Ya meskipun dirinya tuh sebenarnya trauma, tapi ya tiba-tiba dirinya tuh kayak disamperin gitu cuy oleh seorang gadis yang
Kenapanya? Karena dirinya itu pengen makan sarapan dari kedainya si Daichi. Dan nama gadis ini itu adalah Meltina. Seperti biasa ya kan, di sini kata si Daichi, Meltina itu memesan makanan yang paling murah di kedai miliknya. Meskipun kata si Daichi dia tuh kayak makan dengan lahap banget, dan usia si Meltina itu juga hampir sama ya kan kayak anaknya dia. Si Daichi di sini heran aja gitu cuy. Kenapa ya si Meltina itu kayak selalu memesan menu yang paling murah di kedai ini, meskipun ya dia itu adalah member dari party petualang yang sangat terkenal banget. Ya di sini kata si Daichi ya kan, dirinya itu sebenarnya suka gitu cuy sama si Meltina, karena dia itu juga sering mampir dan kayak ngebikin hatinya si Daichi jadi kayak doki-doki gitu cuy. Dan jadinya tuh kayak mau aja ya kan bercinta sama si Meltina, meskipun ya hasrat ini pada akhirnya kayak enggak jadi gitu cuy, karena Meltina itu usianya masih 20 tahun. Jadi ya si Daichi tuh kayak takut banget ngelakuin hal yang berbau kriminal gitu cuy. Oke, di sini setelah si Meltina makan, si Daichi nawarin si Meltina gimana kalau si Meltina itu nyobain menu baru dari dirinya, yaitu daging kukus. Dan kata Meltina dia itu oke aja, tapi ya asal harganya itu murah. Dan kata si Daichi ini tuh khusus ya kan buat si Meltina aja, dirinya itu bakalan kasih harga yang sangat terjangkau. Di sini setelah si Meltina pergi buat cari duit ya kan dengan berpetualang, si Daichi sadar kalau ya dunia si Meltina mungkin itu kayak lebih berat daripada dirinya itu cuy. Dan pada akhirnya si Meltina itu kayak berangkat berpetualang sama rekan separtinya. Singkat cerita ya kan, saat hari itu kayak mau berganti malam dan cuaca itu juga sedang hujan, kita diliatin gitu cuy sama si Daichi yang lagi melihat si Meltina seperti sedang murung sekembalinya setelah berpetualang. Dan pada saat si Daichi itu kayak lagi beres-beres, tiba-tiba si Meltina datang sambil basah kuyup dan raut wajahnya itu kayak sedih banget. Di sini entah kenapa ya kan, tiba-tiba si Meltina itu malah ngasihin 3 koin buat makannya dia gitu cuy. Meskipun ya ini tuh sebenarnya masih belum cukup untuk ngebayar makanannya. Ya karena merasa iba, si Daichi tuh kayak ngebawain makanan gitu cuy, meskipun ya ini gak sesuai sama uang yang dibawa sama si Meltina. Ya kata Daichi ini tuh kayak sebagai special service buat pelanggan tetapnya aja, yang malah ya ini tuh kayak ngebuat si Meltina jadi bersedih cuy. Di sini entah apa yang terjadi ya kan, si Meltina tiba-tiba bercerita gitu kepada si Daichi kalau semua ya dirinya itu sepertinya akan bekerja di rumah bordir. Yang mendengar hal ini si Daichi tuh kayak kaget gitu cuy. Dan kata Meltina ini tuh terjadi karena dia itu gak bisa menyelesaikan quest dan dirinya itu pada akhirnya mau dijual gitu cuy sebagai budak karena hutang-hutangnya selama ini. Ya karena ini si Daichi jadi sadar kalau ya para pria yang tadi ditemui oleh si Meltina mungkin tuh bukan rekan separtinya, melainkan para debt collector. Ya pada akhirnya si Daichi sadar kenapa si Meltina itu orangnya sangat irit banget. Terus ya si Meltina itu kayak menceritakan kalau dirinya sebenarnya sudah membuat kesalahan, makanya dia itu diusir dari party petualangannya. Karena si Meltina di sini itu udah kehilangan tangan kanannya karena sebuah cedera, dan karena kagak bisa sembuh juga ya kan tangan kanannya, pada akhirnya ini tuh kayak menjadi penghambat bagi si Meltina. Apalagi karena cedera ini dia tuh kayak jadi harus memilih quest yang levelnya itu mudah gitu cuy. Tapi ya tetap aja si Meltina itu kayak kena musibah mulu, karena di quest sebelumnya aja si Meltina itu gagal melindungi kereta dan mentuntaskan quest pengawalan kereta obat karena cedera di tangan kanannya, yang pada akhirnya ya keretanya itu kayak dicuri gitu cuy. Dan karena ini akan pada akhirnya si Meltina itu seperti terkena sebuah penalti dan dirinya itu kayak punya hutang sebanyak 15.000 koin emas, atau ya kata Daichi ini tuh kayak setara dengan 3 tahun omset dari kedainya. Kata Meltina ya dia tuh kayak harus ya kan menebus hutang ini sama sebuah quest, dan saat dia tuh kayak ngambil lotre ya kan, dia tuh malah mendapatkan quest penumpasan monster burung naga yang bernama Onyx. Ya kata si Meltina quest itu sebenarnya cocok banget sama dirinya, tapi ya kalau dia tuh gagal lagi lisensi miliknya itu bakalan dicabut. Dan pada akhirnya ya kan kata Meltina jika dirinya tuh balik gagal lagi, dia itu bakalan berakhir sebagai lonte di rumah bordir cuy. Ya mendengar hal ini si Daichi bilang kalau ya hidupnya si Meltina pasti bakalan berakhir sampai di sini saja. Apalagi ya si Daichi mikir kenapa rekan party si Meltina sangat jahat banget kepadanya, bahkan sampai mengusirnya pada saat di kondisi yang sangat buruk banget cuy. Yang pada akhirnya si Meltina itu kayak bilang kalau ya jika dirinya itu beneran menjadi seorang lonte di rumah bordir, maukah gitu cuy kalau semua ya customer pertamanya dia itu adalah si Daichi. Ya ada sini normalnya ya kan seorang pria itu bakal menerima itu cuy kalau semua dia itu bisa menjadi customer pertama dari si Meltina. Tapi ya lo tahu ya kan kalau semua si Daichi itu udah impoten anjir, makanya dia tuh bilang kalau dirinya itu gak bisa melakukan hal tersebut. Dan gara-gara jawaban ini ya kan untuk yang ngebikin suasana di sini jadi kayak canggung banget cuy. Namun ya si Daichi menjelaskan kalau ya bukan masalah si Meltina itu cantik atau kagak, tapi ya emang titit dia kagak bisa ngaceng gitu cuy. Ya
si Daichi di sini menambahkan jika dirinya itu kayak ada trauma sama seorang wanita, jadi dia tuh kayak kagak mau deket-deket sama wanita. Ya si Meltina di sini malah bilang anjir kalau sebenarnya apakah si Daichi itu punya hobi yang aneh gitu cuy. Dan si Daichi bilang dia tuh bukan gak suka sama cewek anjir, tapi dia itu kayak seperti sudah menyerah aja gitu cuy. Dan ini tuh kayak sebagai fobia baginya, yang pada akhirnya kan gara-gara cerita awkward ini itu kayak ngebikin si Daichi jadi bilang gitu cuy, mungkin ya kan dirinya itu kagak bisa menjadi customer dari si Meltina. Namun ya kalau hanya membantunya buat ngelain si Onyx, mungkin ya dia itu bisa cuy. Dan singkat cerita, si Daichi itu kayak ngasih tahu itu cuy, kalung golden rank miliknya, apa yang ngebuat si Meltina jadi kaget. Di sini si Daichi bilang dia itu kayak bakalan bantu ngebayarin hutang dari si Meltina, meskipun dia itu hanya bisa ngasih sebuah sihir support saja. Nah di sini ya kan 2 hari setelahnya si Meltina dan si Daichi itu kayak OT menuju ke dalam dungeon. Di sini saat sampai di lokasi si Onyx, si Meltina itu nyuruh si Daichi buat sembunyi aja pada saat pertempuran itu sedang terjadi, karena si Meltina itu kayak kagak yakin bisa melindungi si Daichi itu cuy. Dan si Daichi itu kayak langsung ngucapin sihir supportnya dia ya kan, kalau si Meltina Valentine itu akan menerima peningkatan buff sebanyak 20%. Yang gara-gara rapalan mantra dari si Daichi ini ya kan, itu kayak ngebuat si Meltina jadi sadar kalau semua sihir dari si Daichi itu adalah skill sihir ucapan. Yang pas si Meltina itu kayak nyobain ya kan peningkatan kekuatannya dia, si Meltina itu kayak berasa bisa itu cuy mengayunkan pedang besarnya dia memakai tangan kanannya yang udah cedera. Dan kata dia ya kan, dengan ini pasti dirinya itu bisa mengalahkan si Onyx. Tahu ya di sini apalah daya itu cuy, yang awalnya percaya diri banget buat ngalahin Onyx, tiba-tiba yang datang itu malah naga anjir, gara-gara Onyxnya itu malah mokat karena dimakan sama naga. Mana monster ini kata si Meltina ya kan, itu adalah monster level gold yang bernama Helzaurus. Ya pas melihat si Helzaurus ini ya kan, mereka berdua itu kayak terhempas gitu cuy, gara-gara serangan pecutan dari ekor naga ini. Dan itu kayak ngebuat si Meltina jadi panik gitu cuy, dan nyuruh si Daichi untuk pergi aja dari medan pertempuran. Tapi ya di sini kata Meltina ya kan, andai gitu cuy dirinya yang dulu itu ada di dirinya sekarang, dia itu pasti bisa ngalahin naga ini. Tapi ya ini tuh kayak sebatas dirinya yang dahulu anjir, apalagi ya sekarang seperti yang lo tahu, meskipun dia itu udah mendapatkan buff dari si Daichi ya kan, tapi tetap aja gitu cuy, dia itu juga jarang berlatih. Jadi ya mustahil buat si Meltina mendapatkan potensi maksimalnya seperti dulu. Namun ya di sini beda sama si Daichi anjir, di pikiran si Daichi ini tuh kayak sebuah harapan baginya gitu cuy. Dan si Daichi itu kayak meningkatkan kekuatan dari si Meltina sampai 100% anjir. Yang ke atas Daichi intinya dia itu mau mengunlock full potensial dari si Meltina. Ya gara-gara ini ya kan si Daichi itu kayak sontak gitu cuy, ngasih semangat kepada si Meltina kalau ya percaya kepadanya kalau ya dirinya sekarang itu sudah seperti Meltina yang dahulu. Dan gak basa-basi cuy, si Meltina di sini itu kayak langsung menebas naga ini pakai seluruh tenaganya dia, sampai pada akhirnya dia itu berhasil menebas naga ini menjadi 2 bagian. Ya setelah pertarungan itu selesai dan si Daichi juga beneran melihat kemampuan dari si Meltina, dia itu jadi heran gitu cuy, amat squad apa si Meltina di masa lalu. Karena si Daichi itu tahu kalau ya petualang rank gold aja itu masih bakalan kesulitan melawan naga itu. Dan di sini kan setelah naganya itu mati, si Meltina sadar kalau ya dia itu kayak terlalu ngeluarin tenaganya dia sampai ngebuat anggota badan naga tadi ya kan itu malah menimpa si Daichi cuy. Nah udah untung aja setelah beristirahat si Daichi itu kayak berhasil siuman. Ya di sini pada akhirnya si Meltina menceritakan kalau ya dulunya dia itu adalah anggota dari party pahlawan, dan tentu aja kan rank dia itu bukan gold aja, tapi sepertinya rank dia itu adalah platinum. Nah udah di sini entah kenapa ya kan kata si Daichi hanya gara-gara kecacatan dari si Meltina aja kan, kenapa itu cuy party pahlawan itu kayak gampang banget ya kan mengeluarkan anggota partinya yang punya potensi kayak gini. Dan Dion ini ya kan stage itu kayak galau berat gitu cuy, karena si Meltina itu ternyata juga punya masa lalu seperti dirinya, yaitu sama-sama dikhianati oleh partnernya sendiri. Tapi ya di sini bedanya sama dia, kata Daichi, si Meltina itu kayak masih tetap semangat gitu cuy sama jalan hidupnya dia. Beda sama dirinya yang malah menyerah atas segalanya. Ya Dion ini ya kan setelah momen haru, si Meltina tiba-tiba bilang kalau ya untung saja ya kan saat dirinya itu kayak lagi pengen menyerah atas segalanya, dirinya tuh malah bertemu sama sosoknya si Daichi. Dan si Meltina itu kayak ngucapin terima kasihnya kepada si Daichi cuy. Ya di sini sih awalnya kayak nggak terjadi apa-apa ya kan. Namun busetnya itu cuy, titit si Daichi itu malah bercahaya anjir. Dan dia itu malah jadi tegang gitu cuy, gak tahu apa sebabnya sampai ngebuat si Meltina jadi kaget anjir. Dan kata si Daichi ya kan, apakah dirinya yang dulu itu kayak sudah kembali percaya gitu cuy sama sosok wanita. Mana ada si Meltina itu juga ngeliatin anunya dia anjir. Apalagi ya gara-gara momen ini si Daichi bingung lah ya kan mau ngapain gitu cuy, karena si Meltina juga ngeliatin dan dia itu juga gak bisa ngelakuin apapun agar ngebikin anunya dia jadi
jadi redup anjir. Gimana sih gue ngomongnya anjir? Gue bingung anjir. Kalau sama tegang kan tegang gitu kan. Kalau sama loyo itu apa ya? Ya apa loyo ya? Ya pokoknya sih kayak gitulah anjir. Ya ada sini ya kan pada saat udah panik-paniknya, lu tahu apa yang terjadi? Si Meltina itu malah kepikiran anjir kalau ya mungkin ya kan gara-gara dia tuh kayak bisa ngebuat masternya kembali menjadi seperti dahulu gitu cuy. Dan dia itu pengen ngelakuin sesuatu. Dan di sini si Meltina itu malah nyodorin opaya anjir. Buset dah kata gue, anjing. Ya di sini kan dia tuh kayak secara sengaja anjir ngebuka bagian opaya dia secara belak-belakan kepada masternya dia itu cuy. Ya karena ini Daichi itu malah bingung ya kan dan malah makin tegang. Dan di sini ya kan gebleknya, lu tahu si Meltina itu ternyata masih belum selesai anjir. Di sini ya kan si Meltina itu kayak yakin banget gitu cuy kalau ya dirinya itu pasti punya kapabilitas buat ngebenerin adunya si Daichi dan ngebuat si Daichi jadi sembuh dari traumanya. Dan dia itu kayak ngebuka resleting celana dari si Daichi anjir. Ya meskipun pada akhirnya gara-gara si Daichi itu kayak saking tegangnya, dia itu malah hilang kesadaran anjir. Yang lu tahu setelah si Daichi itu sadar, si Meltina itu kayak maksa bar gitu cuy kalau ya mungkin sama dirinya si master ini itu pasti bakalan sembuh dari traumanya dia. Dan dia itu juga pasti akan menyembuhkan ketakutan si master terhadap seorang wanita cuy. Waduh. So jadi gimana menurut kalian guys? So mungkin sekian dulu buat konten kali ini. Gue udah undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kita lanjutin ya kan ke part kedua, kisahnya om-om yang kagak bisa ngaceng karena diselingkuhin sama istrinya dia sendiri. So jadi seperti apa ya nama part kedua, karena ini tuh cerita bakalan panjang banget, jadi gue kagak pengen basa-basi. Dan langsung aja itu cuy, kita kasihin ke bahasan alur cerita manganya. BT buat judulnya gue taruh di awal videonya gitu cuy. Nah jadi di tempat para debt collector kita diliatin sama kekecewaan mereka ya kan, karena si Meltina itu kayak justru berhasil ngebayar utangnya dia dari hasil quest cuy. Dan bahkan hutangnya itu kayak dibayar sampai lunas. Di sini salah satu debt collector sebenarnya kan itu beneran ingin memaksa si Meltina buat ngebayar utangnya itu cuy. Dan kalau dia itu gagal, dia itu akan ngebuat si Meltina menjadi lonte di rumah bordir. Ya karena kegagalan ini ya kan, bos dari debt collector ini itu bilang kalau ya dia itu kayak ada rencana lain dan dirinya itu akan menyuruh seorang budak yang akan mengalahkan si Meltina karena rank budak ini itu adalah platinum. Ya untuk mereka semua, mereka itu yakin kalau semua budak ini itu akan beneran mengalahkan si Meltina. Nah 3 hari kemudian di kontinen Grandsburg, si Daichi itu kepikiran soal si Meltina yang mau ngobatin impotennya dia gitu cuy. Karena ya kan selama 3 tahun lamanya dia tuh kayak baru pertama kali ngerasain titiknya itu kayak baru aja ngaceng gitu cuy. Ya meskipun karena ini ya kan itu kayak ngebuat si Daichi kayak ngerasa nggak enak, apalagi punggung dia tuh kayak masih encok karena diselepet sama naga. Di sini cuy, kata Meltina ya kan, berkat quest kemarin dia tuh kayak berhasil ngelunasin hutangnya dia dan bahkan bisa merehabilitasi dirinya sendiri. Menurut si Daichi, dia tuh kayak bersyukur banget si Meltina itu kagak jadi lonte di rumah bordir. Di sini ya kan pada saat si Meltina itu kayak menjenguk si Daichi beberapa waktu yang lalu, si Meltina bilang kalau yang mau ke masternya itu ngebuat satu tim lagi sama dirinya pada saat mau menjelajahi dungeon. Meskipun di sini si Meltina itu kayak kegirangan banget, namun si Daichi di sini itu kayak minta maaf gitu cuy, karena ya kan petualangan mereka berdua itu akan berakhir di sini aja. Yang karena ini itu kayak ngebuat si Meltina kecewa gitu cuy, dan dirinya itu kayak malah minta maaf kepada si Daichi karena udah memaksakan kehendak darinya. Ya saat si Daichi itu mikir ya kan kalau gak mungkin si Meltina itu akan datang ke tempat dia lagi gara-gara udah kecewa, tiba-tiba si Meltina itu malah datang ke kedai si Daichi sambil pakai pakaian seksi ya dia anjir. Ya alasan si Meltina ya kan kalau semua ya sejak dirinya itu tahu masternya itu kayak kagak bisa ngaceng, dia tuh kayak pengen banget ngebantuin masternya agar bisa kembali ngaceng gitu cuy. Meskipun kata dia ya kan pakaian ini tuh kayak nggak cocok banget sama dirinya, namun ya kan dia tuh kayak malah bertanya gitu cuy kepada masternya kalau apakah penampilannya dia sekarang itu kayak disukai sama masternya atau enggak. Dan menurut Daichi dia tuh ya suka aja sama penampilan si Meltina seperti ini. Apa dirinya sadar kalau ya kan si Meltina itu kayak effort banget anjir buat berpakaian kayak gini demi dirinya gitu cuy. Ya karena ini ya kan jelas itu malah ngebuat si Daichi kayak tertawa gitu cuy. Sampai tiba-tiba ibu-ibu tetangga si Daichi itu kayak datang dan bilang apakah si gadis cantik ini itu adalah istri Daichi atau enggak, atau hanya sekedar customer regulernya si Daichi aja. Di on ini ya kan si ibu-ibu ini itu bilang kalau dia tuh pikir si Meltina itu akan datang ke sini karena mau ngebantuin si Daichi buat buka kedainya gitu cuy. Karena dia tuh tahu kalau semua si Daichi itu kayak rada struggle banget gara-gara punggungnya tuh sakit pada saat ngerjain kedainya sendirian. Ya gara ucapan ini si Meltina itu kayak terdiam seketika cuy. Dan di on ini dirinya tuh kayak langsung minta ya kan kepada masternya agar mengizinkan dirinya buat ikut ngebantunya untuk nganuk kedainya dia gitu cuy. Dan singkat cerita ya kan si Meltina itu kayak bekerja dengan sangat bahagia banget cuy, bahkan sampai ngebuat kedai si Daichi lebih ramai daripada biasanya. Ya di sini si Daichi yang lagi ngobrol sama
ibu-ibu tetangga. Di sini ibu-ibu tetangga ini tuh kayak balik bilang gitu cuy, kalau ya apakah beneran si Daichi itu kagak mau si Meltina gitu cuy. Karena ya kan si Daichi di sini itu kayak lagi ngeliatin si Meltina mulu. Namun kata Daichi ya kan dirinya itu udah tua gitu cuy, dan lebih baik diri itu kayak melihat si Meltina dari jauh aja agar dirinya itu nggak mengganggu pesona dari si Meltina. Ya setelah memperhatikan si Meltina lagi ya kan, si ibu-ibu ini tuh balik bilang kalau semua si Daichi itu kayak bisa sange akan ngeliat si Meltina seperti itu. Si Daichi sepertinya itu udah selesai menjadi seorang pria. Oke cuy, di malam harinya ya kan setelah kedai itu tutup, si Daichi sadar kalau penjualan mereka bisa 3 kali lebih daripada sebelumnya. Yang karena ini ya kan itu kayak ngebuat si Daichi jadi kagum banget sama si Meltina. Di on ini ya kan pada saat si Daichi itu kayak pengen ngebar si Meltina 3 kali gajinya, dirinya itu malah kagak mau gitu cuy. Dan dirinya itu kayak mutusin untuk pergi mandi di pemandian umum dan akan kembali besok untuk membantu si Daichi lagi. Di sini kata Daichi ya kan pemandian umum itu pasti udah tutup karena udah terlalu malam. Dan Daichi itu kayak ngasih tahu ke Meltina ya kan jika dirinya itu kayak keberatan, Meltina itu kayak bisa aja ngegunain kamar mandinya itu cuy yang ada di rumahnya dia. Di sini ya kan saat si Meltina itu kayak lagi mandi di kamar mandi rumahnya si Daichi itu kayak gak cuman ngizinin untuk mandi aja gitu cuy, tapi si Meltina itu kayak boleh aja menginap di tempat dia. Yang menurut si Meltina ya kan sepertinya master ya itu kayak udah mengizinkan dirinya untuk ngasih layanan farm service untuknya cuy. Ya saat lagi mikirin beginian, tiba-tiba si Meltina itu kayak mengingat ucapan si pahlawan yang bilang kalau sama si Meltina jika orangnya itu kayak begini mulu ya kan, kayak kaku banget, itu pasti akan sangat membosankan. Dan menurut pahlawan ya kan kalau sama si Meltina begini mulu ya kan, dirinya itu kayak nggak akan populer. Ya karena kepikiran gini ya kan si Meltina itu nyangka kalau sama dia itu kayak masih gak berguna bagi masternya itu cuy. Makanya dia di sini itu kayak ingin menjadi wanita yang bisa ngebuat masternya ngerasa nyaman. Yang di sini ya kan pada saat lagi mikirin beginian, tiba-tiba si Daichi itu kayak memanggil si Meltina. Ya di sini si Meltina ya kan yang malah salah tingkah itu malah langsung keluar dari kamar mandi tanpa pakai busana sama sekali gitu cuy, dan malah ngajak si Daichi buat icik-icik sama dirinya aja. Ya di sini ya kan gara-gara udah kagak pakai busana keluar juga dan malah anunya diliatin sama si Daichi, jelas gitu cuy ngebikin si Meltina refleks malu dan nutupin badannya dia. Namun di kondisi kayak gini, si Daichi yang sadar ya kan akan gelagat dari si Meltina, nyuruh Meltina untuk segera berdiri. Dan dia ya kan itu kayak malah masangin handuk kepada si Meltina sambil bilang kalau sama dia itu nggak akan melakukan hal semacam itu sama dirinya. Menurutnya ya kan Meltina itu kayak terlalu muda baginya dan dia itu nggak butuh pengakuan dari Meltina. Menurutnya ya kan si Meltina itu seperti lebih cocok sama orang yang lebih muda darinya gitu cuy. Makanya si Daichi itu kayak nolak mentah-mentah anjir. Nah ya kan di momen pada saat Master itu kayak mengucapkan hal seperti ini, si Meltina bilang kalau ya ini itu bukan soal dirinya yang mau membuktikan, tapi dirinya itu hanya ingin serius gitu cuy kepada masternya kalau sama dia itu pengen menjadikan dirinya sebagai wanita yang dicintai sama masternya dia gitu cuy. Dan kata Meltina ya kan dia itu tahu akan masa lalu dari masternya yang pernah dilukai sama seorang wanita. Makanya ya kan kata dia sekali aja mohon gitu cuy masternya itu mau mempercayai dirinya karena dia itu hanya ingin membebaskan masternya dari sebuah masalah. Ya di sini menurut si Meltina, kata dia masternya itu kayak nggak sendirian karena ada dirinya juga yang sama-sama dihianati oleh orang yang dia sayangi gitu cuy. Namun ya kan dari ucapan ini kata Daichi, diri tuh malah ke flashback gitu cuy ke masa lalu karena dia itu kayak baru pertama kalinya ada seorang wanita yang kayak memperlakukan dirinya seperti ini. Namun ya kan menurut Daichi gimana jadinya gitu cuy kalau sama si Meltina itu akan batasi paut usia sekitar 20 tahun antara dirinya dan Meltina. Dan kata Meltina ya kan dia tuh kayak bisa aja menyembuhkan masternya dari ketakutan terhadap wanita hanya dengan mengecek anu ya dia gitu cuy. Dan saat si Meltina di sini tuh kayak melihat anu masternya, si Daichi ternyata itu malah lagi ngaceng anjir pada saat ngobrol sama Meltina gitu cuy. Ya di kondisi begini jelas itu kayak ngebuat si Daichi sadar kalau dia itu seperti udah menjadi seorang pria yang cawul banget di hadapan seorang gadis yang bilangnya kagak mau tapi malah ngaceng duluan anjir. Nah udah kan di mata si Meltina gitu cuy yang sadar kalau sama masternya itu kayak lagi ngaceng, jelas ya kan ini tuh kayak masternya berarti lagi mikirin dirinya anjir. Makanya kan dia di sini itu kayak langsung aja mengajak si Daichi buat langsung pergi ke kamarnya dia gitu cuy buat ngelakuin icik-icik sama dirinya. Nah pada saat lagi ngebawa si Daichi ke kamar, tiba-tiba terdengar gitu cuy sebuah ledakan di depan kedai milik si Daichi. Dan seketika ya kan di on itu juga para debt collector itu ternyata tiba-tiba aja berteriak gitu cuy kalau si Meltina itu harus segera melunasi hutangnya dia. Ya karena ini ya kan si Meltina itu kayak sontak langsung ganti pakaian dan bergegas menemui para debt collector itu. Nah ini akan karena pakaian cabul si Meltina itu kayak jelas banget ngebuat para debt collector jadi tertarik sama si Meltina. Padahal si Meltina itu kayak awalnya pengen dijual ke rumah bordir anjir. Yang melihat si Meltina ya kan
kan di sini sebenarnya si Meltina itu kayak udah ngebayar semua hutangnya gitu cuy. Namun kata si debt collector masih kurang karena ya dia itu kayak belum membayar tagihan kedua kalinya karena terlambat gitu cuy. Ya ibaratnya si Meltina itu kayak kagak bayar hutang bunganya lah. Intinya ya kan di sini pembayarannya kata debt collector itu kayak terlambat. Jadinya ya kan bunga yang ada di hutangnya si Meltina itu kayak jadi double anjir. Makanya ya kan si Meltina itu kayak masih punya utang sebanyak 15.000 koin emas. Di sini kata si Meltina dirinya tuh kayak lagi dijebak sama para debt collector ini gitu cuy, sama sebuah tanda tangan palsu karena dia di sini tuh kayak kagak pernah menandatangani sebuah surat anjir. Ya di sini karena jebakan ini jelas tuh kayak ngebikin si Meltina jadi harus nurut sama mereka semua gitu cuy. Mana ya kan di sini mereka semua itu jadi pengen nyicipin si Meltina anjir. Ya kata si Meltina ya kan kalau memang belum beres hutangnya dia itu gak akan pernah mengizinkan mereka semua untuk menyentuh dirinya itu cuy. Namun di momen ini tiba-tiba ya kan terdengar sebuah tembakan api itu cuy. Yang dari serangan ini ya kan si Meltina itu langsung sadar kalau serangan ini itu gak berasal dari Gesendina. Di momen ini ya kan benar gitu cuy, dugaan dari si Meltina ternyata ya kan si Gesendina atau yang biasa disebut sebagai Fiora Gesendina itu adalah mantan rekan pahlawan si Meltina yang udah menyerang diri ya itu cuy. Ya kata Meltina ya kan kenapa si Fiora itu bisa berkawan sama mereka semua dan bukan sama pahlawan Rex. Dan si debt collector bilang setelah si pahlawan tuh kayak ngeluarin si Meltina, dirinya itu kayak langsung ngeluarin satu anggota partinya lagi yaitu si Fiora, yang gendengnya ya kan si pahlawan itu malah ngejual si Fiora ke pedagang budak anjir, yang pada akhirnya itu malah ngebikin si debt collector bisa memperbudak si Fiora cuy. Karena ya kan kata debt collector ini si pahlawan itu kayak berniat banget menikahi putri ketiga di kerajaan ini. Makanya kan dia tuh kayak tertarik banget sama wanita yang ada di sekitarnya dia anjir. Yang mendengar hal ini jelas tuh kayak ngebuat si Meltina jadi jengkel banget dan Meltina itu bakalan menghajar mereka semua. Dan tentu aja ya kan si Meltina itu juga ingin menghajar si pahlawan gitu cuy. Di sini sebelum pertarungan berlangsung si debt collector itu ngasih bukti kalau si Fiora itu udah menjadi budaknya dia dengan cara nyuruh si Fiora untuk nunjukin opanya dia sambil kayak nunjukin pose cabulnya dia di hadapan mereka semua gitu cuy. Ya kata mereka setelah si Fiora bentar lagi itu adalah gilirannya si Meltina. Di sini ya kata gua sumpah ini kayak berdebah banget gak sih anjir. Lu tuh udah punya budak ya kan tapi malah memperlakukan budak lu kayak jelek banget anjir sumpah. Ya di sini ya kan kata si debt collector setelah melepaskan si Meltina dan juga si Fiora, sebenarnya si pahlawan itu lagi tertawa terbahak-bahak anjir. Yang karena jengkel ya kan si Meltina itu kayak langsung menyerang ke depan di hadapan si debt collector. Namun serangan dia itu malah ditahan sama si Fiora itu cuy. Ya di kondisi sekarang si Meltina itu kayak gak bisa ngapa-ngapain karena kekuatan dia gak sebanding sama si Fiora. Mana si Fiora itu kayak menembakkan api kepada si Meltina dan juga si Daichi anjir. Ya kata si Meltina dia itu kayak memohon kepada Daichi sekali lagi itu cuy agar memberikan dia buff kepada dirinya karena dia itu akan menyelamatkan Daichi dan juga si Fiora dari sebuah perbudakan. Dan gak usah basi ya kan si Daichi itu kayak langsung ngasih sihir encannya dia kalau semua ya si Meltina itu bakalan menerima 100% sihir supportnya dia. Yang gak basa-basi juga ya kan selain si Meltina di sisi lain ternyata itu cuy si Fiora itu juga ngeluarin 100% kekuatannya dia dan dirinya itu kayak langsung menembakkan sihir Supreme Blast kepada si Daichi dan juga si Meltina cuy. Ya pada saat sihir itu kayak lagi menerjang si Meltina dan juga si Daichi di sini gitu cuy kata si Meltina sekalipun ini tuh kayak bahaya banget, namun Meltina itu kayak mengeluarkan semua skillnya dia gitu cuy, mulai dari Wind Dance terus Flash Strike bahkan Acceleration, dan dirinya itu kayak langsung menggabungkan semua serangan ini ya kan. Dan dirinya di sini itu kayak langsung ngeperi serangan dahsyat itu dengan sihir origin miliknya gitu cuy, yaitu Dragon Scale Swirling Winds Dance anjir. Buset dah namanya keren banget cok. Yang sontak ya kan karena serangannya itu kayak berhasil ditepis jelas gitu cuy, itu kayak ngebuat pihak lawan jadi kayak ketakutan banget sama si Meltina. Ya intinya ya kan mereka itu kayak kagak percaya kalau semua si Meltina itu masih punya kekuatan seperti ini. Dan si Meltina yang marah banget itu kayak langsung menerjang si debt collector cuy. Ya di sini kata Meltina dia tuh bilang lepasin mantra perbudakannya atau si debt collector itu bakalan mati di tangannya dia itu cuy. Ya karena pihak debt collector pada akhirnya udah kalah ya kan, mereka itu pada akhirnya itu kayak melepaskan sihir perbudakan kepada si Fiora. Ya meskipun si Fiora udah bebas dan ingin meluk si Meltina, tapi di sini ya kan si Fiora itu malah di smackdown sama si Meltina anjir. Dan si Meltina di sini bilang kalau dirinya itu gak berniat untuk akrab sama si Fiora dan juga gak berniat untuk ngebantu si Fiora. Cuman dia ya kan itu pengen ngasih tahu gitu cuy kalau semua dia tuh kagak suka sama si Fiora. Makanya dia itu kayak nyuruh si Fiora pergi aja anjir. Karena ya dulu pada saat di party pahlawan si Fiora itu kayak suka banget nyusahin si Meltina anjir. Maka di sini si Meltina itu bilang kalau ya mending si Fiora itu pergi aja dari hadapannya dia gitu cuy. Ya di sini ya kan meskipun pertempuran itu juga udah selesai dan pada debt collector juga udah pada kabur,
Di sini apalah daya anjir, karena serangan si Fiora yang malah ditepis sama si Meltina itu malah pada akhirnya berakhir ngebakar toko dari si Daichi anjir. Ya. So, oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan lanjutin ceritanya si om-om impoten lagi untuk part ketiga itu cuy, karena masih ada lanjutannya. Dan sebenarnya gue tuh pengen lanjut anjir manga ini, cuman manganya tuh lagi susah banget dicari ya kan. Adapun ada gitu ya kan chapter lanjutannya, itu telenya bukan Indonesia ataupun Inggris anjir, dan malah Spanyol sama Jepang gitu cok. Kan susah banget gue bacanya ya kan. Tapi ini masih ada 2 chapter ya kan, jadi bisa gue bahas sih. Nah, jadi seperti apa kan nama lanjutan part ketiga kali ini? Langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manga ya gitu cuy. Oke, di sini kan setelah kejadian di mana warungnya si Daichi itu malah terbakar, si Meltina itu kayak langsung ngelakuin dogeza gitu cuy, sambil mohon maaf kepada si Daichi, karena si Meltina sendiri nggak tahu gitu cuy, kok malah pada akhirnya berakhir seperti ini. Ya ada yang bertanggung jawab ya kan, si Meltina itu kayak berjanji akan bekerja setengah mati untuk mengembalikan kedaya si Daichi gitu cuy. Yang di sini si Meltina itu kayak mengharap banget jika si Daichi mau ngasih waktu kepadanya. Ya mendengar hal ini si Daichi itu kayak menghentikan si Meltina, karena menurutnya gak perlu juga si Meltina kayak mempersembahkan hidupnya dia untuk dirinya gitu cuy, karena ini tuh juga ada salahnya dia juga. Ya di sini kata Meltina ini tuh kayak agak sepenuhnya salah dia juga ya kan, tapi salahnya si Fiora gitu cuy. Ya meskipun kata si Meltina si Fiora itu kayak cewek cabul gini ya kan, tapi dia itu kayak idiot gitu cuy, karena si Fiora itu kayak datang di kondisi yang gak bisa dipahami oleh dirinya dan juga si Daichi. Bahkan ya si Fiora itu kayak gak peduli anjir masalah yang lagi datang kepada si Daichi dan juga Meltina. Ya si Fiora sontak ngamuk karena dibilang idiot oleh si Meltina gitu cuy. Tapi di sini si Meltina itu malah balik marahin si Fiora anjir, mana si Fiora itu kayak senaknya bar gitu cuy, makan stok ransum si Meltina dan si Daichi. Mana ya ini tuh kayak makanan terakhir mereka anjir. Ya melihat kedua gadis yang malah ribut gini ya kan, si Daichi bilang kalau yang mereka bertiga itu harus berbicara itu cuy. Dan kata Daichi biaya perbaikan kedai itu ya sekitar 10.000 gold. Lalu ya masalah kedua ya kan, dirinya itu sebenarnya ada duit di bank gitu cuy, cuman buku ATM-nya itu juga ikut terbakar dan pasti kayak pencairannya itu bakalan ribet. Dan dia tuh kayak takut gak berhasil dan malah makan waktu lama gitu cuy. Ya di sini kata dia ya kan, meskipun diambil juga duit di ATM itu kayak pastinya masih kurang gitu cuy. Ya mendengar hal ini si Meltina itu kayak ngasih usulan gitu cuy kepada Daichi. Sekalipun si Fiora itu idiot ya kan, tapi dia itu adalah seorang mage yang kuat bahkan di tingkat rank platinum, dan jika dia itu bergabung ya kan dengan mereka ngebuat party minimalnya gitu cuy, kata Meltina dia itu akan bisa menyelesaikan quest platinum dan pada akhirnya Meltina itu akan bisa ngebayar perbaikan dari kedaya si Daichi. Dan di sini si Daichi itu kayak mulai kepikiran gitu cuy dari usulannya si Meltina. Dan di sini si Daichi pada akhirnya itu kayak setuju gitu cuy, karena menurutnya ini adalah rencana tercepat untuk mencari uang. Di sini awalnya ya kan itu hanya si Fiora dan si Meltina aja yang mau ngambil quest gitu cuy. Namun si Daichi bilang kalau kedai tetangga itu juga kena imbasnya, dan ini tuh adalah ulahnya dia juga gitu cuy. Dan dia tuh kayak gak enak ya kan, jadi dirinya itu akan memutuskan untuk ikut membantu mereka berdua sebagai supportnya mereka. Jadi ya dia tuh kayak juga bisa mengunlock kekuatan penuh dari si Meltina. Dan Daichi juga bilang daripada nanti mengambil quest yang biasa aja, gimana jika mereka itu mengambil quest platinum, karena duitnya itu pasti lebih berasa. Ya karena mau berpetualang bareng ya kan sama masternya, jelas gitu cuy, kayak ngebikin si Meltina kayak setuju 100% banget. Nah di sini ya kan, karena mereka itu kayak mau menjelajah di hari keesokannya, si Daichi itu kayak izin anjir kepada Meltina karena dia itu kagak punya duit ya kan, dan rumahnya juga kebakar. Di sini dia itu izin menginap sehari di kamar Meltina ini. Nah di sini si Meltina juga bilang kalau dia itu sebenarnya kagak punya duit anjir untuk ngebayar penginapan dia sekarang gitu cuy, dan dia itu harus diusir anjir bahkan saat ini juga. Dan pada akhirnya ya karena kagak ada pilihan lain, mereka bertiga pada akhirnya mutusin untuk menginap di hutan cuy. Nah saat si Daichi itu kayak tanpa sadar tertidur ya kan, karena harusnya dia yang menjaga, si Daichi itu kayak mutusin pergi untuk mencuci muka ya gitu cuy, untuk menghilangkan rasa kantuknya dia. Namun betapa terkejutnya pas mampir ke sungai, lah dia itu malah melihat sosok elf yang cakep banget anjir, yang disangka sama Daichi ya kan kalau semua elf ini itu adalah Fiora, cuman entah kenapa warna kulitnya itu beda. Mana ya elf ini itu kayak ngajak si Daichi untuk mandi bareng anjir. Ya Daichi tahu ya kan di depan dia itu bukan Fiora, dan elf ini itu kayak mengenalkan dirinya kalau dia itu adalah Fatima, seorang elf dari suku elf yang tinggal di belahan bumi utara. Dan Fatima ini adalah seorang ratu dari Yggdrasil. Ya benar kata Fatima, si Daichi bingung ya kan, dan kata Daichi pasti Fatima berbeda orang dengan si elf cabul itu. Ya di sini si Fatima gak terima ya kan dibilang cabul oleh si Daichi, dan dia itu menjelaskan kalau Fatima dan Fiora itu adalah dua orang di satu tubuh yang sama, dan Fatima itu hanya muncul saat malam hari dan di bulan purnama aja.
Ya Fatima menjelaskan kalau dia itu udah bercerita jika dia sebenarnya lagi mencari seseorang yang pantas untuk menjadi partnernya si Fiora. Dan karena Daichi itu kayak menyelamatkan si Fiora, jadi si Fatima itu kayak hormat aja kepadanya. Apalagi ya kan si Daichi itu kayak bisa mengencan tubuh seseorang. Jadi ya karena ini ya kan si Fatima jadi berharap sama si Daichi ya kan kalau dia itu mau menjaga si Fiora. Bahkan ya saking si Fatima itu kayak percaya banget kepada Daichi ya kan, kalau semua Daichi adalah partner terbaiknya si Fiora, dia itu kayak mau aja gitu cuy, dihamili oleh si Daichi anjir. Dan dia itu malah mencium si Daichi gitu cuy. Waduh, pengen sih gua. Ya di sini ya kan, karena Fatima itu kayak udah mulai ngantuk dan juga akan bertukar tubuh dengan Fiora ya kan. Jadi mereka itu kayak harus tunda dulu gitu cuy, bikin anaknya anjir. Meskipun kata Daichi hal ini tuh kayak ngebikin jantung dia berdegup kencang gitu cuy. Nah berganti posisi ke si Meltina, kita dilatin oleh si Meltina yang kayak tiba-tiba kebangun karena ngigau. Namun pas dia tuh bangun, dirinya tuh kaget anjir karena amal ada si Fiora yang tidur di sampingnya Daichi, yang malah pada akhirnya si Meltina itu juga ikut-ikutan tidur di sebelahnya Daichi. Lanjut, saat si Meltina tertidur, kita dilatin sama si Meltina yang malah bermimpi saat dirinya itu lagi didepak sama pahlawan. Karena ya menurut pahlawan, seseorang seperti Meltina yang udah rusak dan kagak bisa pakai tangan kanannya jelas gak akan berguna dan akan ngerusak reputasinya. Ya si Meltina di sini kayak gak terima karena dia tuh masih ngerasa jika dirinya tuh masih bisa berguna. Namun saat dia tuh kayak berharap ya kan kepada pahlawan, lah yang dia dapat adalah si pahlawan bilang kalau ya jika si Meltina itu kayak mohon banget kepada ya kan untuk menjadi wanitanya, mungkin aja ya kan si pahlawan itu bisa menjadikan Meltina sebagai wanitanya. Sambil si pahlawan itu kayak ngebuka pakaiannya si Meltina anjir. Ya karena mimpi ini ya kan si Meltina itu kayak langsung terkejut gitu cuy, karena menurutnya ini tuh adalah mimpi buruk anjir. Dan tiba-tiba dia tuh kayak entah kenapa ya kan kayak mikirin gitu cuy soal si pahlawan yang mau menjadikan dirinya sebagai wanitanya. Menurut Meltina ya kan awalnya dia tuh kayak berharap banget si pahlawan kayak mau menjadikan dia sebagai wanitanya. Tapi ya sekarang kata Meltina, dia malah merasa jijik banget gitu cuy sama hal ini. Sampai pada akhirnya si Meltina itu kayak dikejutkan dengan kedatangan si Daichi dan juga si Fiora yang baru balik setelah mencari sayuran. Yang menurut Meltina ya kan dia tuh gak nyangka kalau hanya masternya yang masih baik kepadanya gitu cuy. Yang karena kebaikan masternya ini ya kan tuh kayak ngebuat Meltina jadi mikirin gitu cuy soal ucapannya dia yang ingin ngeberikan keperawanannya untuk masternya. Yang karena ini ya kan tuh sontak ngebikin si Meltina jadi kayak malu-malu banget anjir saat dia memikirkan akan hal ini. Ya kata Meltina, seseorang seperti dirinya mungkin gak akan pernah merasakan yang namanya percintaan. Singkat cerita, seminggu kemudian di perkotaan Monsel, si Meltina dan yang lain yang lagi asik makan mulai kepikiran soal niatan mereka untuk mencari quest platinum. Apalagi si Meltina itu mulai sadar kalau quest platinum itu susah banget nyarinya, bahkan ya bisa dibilang sangat langka banget gitu cuy questnya. Di sini si Meltina panik, namun si Fiora agak peduli aja dan malah makan, padahal ya mereka itu sebenarnya di posisi lagi gak ada duit. Ya di sini si Fiora kayak mau ngelaporkan hal ini kepada kapten mereka ya kan, cuman gue gak tahu aja kapten yang dimaksud di sini itu siapa. Ya karena masih bingung ya kan harus ngapain. Di sini si Meltina itu kayak ngebahas soal bahu si masternya yang katanya masih sakit. Dan kata Meltina, dirinya tuh masih muda, jadi kayak masih ada energi yang tersisa. Meskipun ya sebenarnya si Meltina di sini itu kayak mau mijitin si Daichi itu cuy. Cuman si Daichi itu kagak sadar anjir. Ya di sini kata Meltina, dia itu gak bermaksud yang aneh-aneh kepada masternya. Ya meskipun pada akhirnya di sini sebenarnya si Fiora itu kayak bisa aja gitu cuy ngobatin si masternya dengan sihir recovery miliknya. Nah, saya lagi nyantai, party Daichi itu kayak mendengar kalau ada seseorang yang komplain kepada Master Guild kalau quest ini gak akan mungkin selesai bahkan dengan party petualang rank gold. Di one ini ternyata ada seorang pelayan yang bernama Sebastian yang kayak minta saran kepada Guild Master bahwa dia itu akan bayar mahal dan menyuruh Guild Master ngasih quest ini di tingkat platinum gitu cuy, karena nyawa tuannya itu dalam bahaya. Mendengar hal ini ya kan si Meltina menyela pembicaraan mereka dan si Master Guild mulai menceritakan kalau quest ini itu hanya pemurnian roh jahat aja, jadi kan kagak mungkin di tingkatan platinum gitu cuy. Cuman ya roh ini tuh katanya kayak terlalu sulit banget untuk dikalahkan. Ya si Master Guild di sini tuh sebenarnya bingung ya kan, karena si Sebastian itu mintanya dadakan gitu cuy, dan gak mungkin juga ada party platinum yang tiba-tiba aja datang. Namun ya tiba-tiba si Meltina itu kayak bilang kalau dirinya adalah party petualang platinum yang bisa melakukan penyucian roh jahat itu. Ya di sini si Meltina bilang kalau ya serahin aja masalah ini kepada mereka bertiga. Meskipun si Daichi kayak sedikit ragu karena si Meltina itu kan rulesnya adalah warrior. Namun kata Meltina, kita bisa serahin aja kan kepada si Fiora karena si Fiora itu adalah mage yang god gitu cuy. Yang di sini pada akhirnya si Meltina dan Sebastian itu kayak ngebuat sebuah kesepakatan. Meskipun ada di sisi yang berbeda, ternyata itu cuy pembicaraan mereka itu kayak lagi didengar oleh orang lain yang kayak kecewa banget karena harusnya quest ini ditangani oleh dirinya, tapi malah diambil oleh Meltina.
Oke, lanjut di sini ya kan. Karena manganya adalah sub Jepang, jadi pasti gue bakalan rada belibet banget nyeritainnya. Tapi poin-poinnya bakalan gue bahas sih, dan gue yakin kalian paham gitu. Nah jadi ya kan, di sini setelah si Meltina itu kayak setuju ya kan untuk ngambil quest ini, dia tuh kayak dibawa gitu cek ke kediaman bangsawan yang ingin ngelakuin pengusiran roh jahat. Ya di sini si bangsawan yang kayak melihat si Meltina sambil ngenalin dirinya kalau mereka adalah petualang ring platinum. Si bangsawan bilang kalau ya anak mereka yang bernama Dalp tiba-tiba aja kerasukan roh jahat, dan karena situasinya tuh kayak kritis banget, party Meltina itu kayak langsung dibawa ke kamarnya si Dalp. Dan pas pintu dibuka ya kan, betapa terkejutnya kalau ya kerasukannya itu udah parah banget. Makanya si Meltina itu kayak langsung menyuruh si Fiora untuk melakukan pemurnian, dan si Fiora itu kayak langsung melakukan penyucian tingkat tinggi. Bahkan si Daichi pun sampai kagum sama kekuatan dari Fiora. Yang nggak pakai lama, roh jahat ini itu kayak langsung keluar. Namun ya bukan cuman keluar dan pergi, tapi malah keluar dan malah menuju si Meltina. Di sini si Meltina itu kayak mau menebasnya, namun bangsawan ini bilang kalau ya hati-hati dan jangan pernah menyentuh roh itu karena bisa merasuki si Meltina. Ya karena udah terlambat banget, si Meltina itu kayak beneran dirasuki anjir. Namun kata Meltina ini tuh kayak omong kosong banget, karena dirinya gak punya energi suci, karena dia itu gak bisa dirasuki karena masih perawan anjir. Ini apa cowok sumpah. Yang di sini si Meltina itu kayak langsung menebas roh ini ya kan dengan keras banget pakai kombinasi sihir penyucian antara si Fiora dan dirinya. Sampai si roh jahat ini itu kayak beneran lenyap. Ya setelah semuanya selesai dan mereka itu kayak balik ya kan melihat kondisi dari si Dalp, mereka semua makin terkejut karena si Dalp malah kena racun setelah rohnya lenyap. Ya Meltina bingung ya kan. Mana ya di sini si Meltina kayak bingung pada saat rohnya lenyap lah kok malah efeknya sampai ngebuat si Dalp jadi kayak bakalan mati cuy. Makanya di momen ini si Meltina itu kayak hanya bisa menyerahkannya kepada si Fiora gitu cuy. Dan si Fiora di sini itu kayak lagi mencari penyebabnya dan sekaligus mau membuat barrier pelindung untuk si Dalp. Karena ya kalau kagak gini si Meltina itu bakalan dituntut anjir. Ya karena di posisi ini mereka semua jadi panik ya kan karena si Dalp itu mau mati. Di sini si Fiora pada akhirnya yang kagak bisa berkonsentrasi menyuruh mereka semua untuk keluar dulu dan jangan mengganggu dirinya. Dan karena prosesnya itu lama, si Sebastian itu nyuruh Meltina dan si Daichi untuk beristirahat di ruangan yang sama anjir. Makanya di sini si Meltina itu kayak terkejut. Nah ini ada sisi yang berbeda ya kan. Lagi-lagi itu cek obrolan mereka itu lagi didengar oleh seseorang yang menyamar jadi patung singa. Dan saat si Meltina itu kayak ke kamar ya kan, tiba-tiba sosoknya si Daichi itu kayak datang menghampiri si Meltina anjir. Ya jadi gimana menurut kalian? Ini sih mungkin nanggung ya kan, tapi bakalan gue bahas sih, jadi tenang aja. BTW ini makanya masih dub Jepang ya kan. Maksud gue sub Jepang, jadi susah lah bacanya anjir sumpah. So mungkin sekian dulu ya kan. BTW manga ini lagi gue proses translate dulu ya kan, biar kalian rada nyaman aja bacanya. Tapi kalau kagak bisa gimana ya enaknya ya, yang pasti sih bakalan gue bahas, cuman rada sabaran dikit ya. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disuruh diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.